Nah, di sini kami akan menyampaikan materi tentang metabolisme glukosa. Tapi sebelum itu, kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama aku Catherine dengan NPM 2327. Perkenalkan, aku Nesa dengan NPM 2328. Halo, perkenalkan namaku Alvindia Purwandari dengan NPM 2342. Halo semua, perkenalkan nama aku Angelin dengan NPM 2358. Nama saya Brigita Vanessa Arjanto dengan NPM 2365. Something bad is about to happen to me. Selamat menonton! I don't know what I'm feeling. Pada materi metabolisme glukosa, kita akan mempelajari tentang 4 tahapan metabolisme, gluconeogenesis, sintesis dan degradasi glikogen, jalur pentosa fosfat, dan gangguan dalam metabolisme glukosa. Sebelum masuk ke 4 tahapan metabolisme glukosa, perlu diketahui bahwa metabolisme glukosa itu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu aerobik dan anaerobik. Metabolisme aerobik merupakan metabolisme yang menggunakan oksigen, sedangkan metabolisme anaerobik merupakan metabolisme yang tidak membutuhkan oksigen, dan contohnya adalah fermentasi. Kali ini, kita akan membahas mengenai metabolisme aerobik yang terdiri dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs atau siklus asam sitrat, dan transport elektron. Tahapan pertama adalah glikolisis. Glikolisis merupakan proses perubahan glukosa menjadi asam pirufat yang terjadi di sitoplasma dengan bantuan berbagai macam jenis enzim dan memiliki produk akhir berupa 2 pirufat, 2 NADH, 4 ATP, dan 2 H2O, namun memiliki produk bersih berupa 2 pirufat plus 2 NADH plus 2 ATP dan 2 H2O. Pada glikolisis, molekul glukosa dengan 6 atom karbon akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat dengan bantuan enzim heksokinase yang akan mentransfer gugus fosfat dari ATP ke salah satu rantai ujung atom karbon. Pada tahapan ini, ATP digunakan dan diubah menjadi ADP karena kehilangan satu gugus fosfat. Enzim yang berperan dalam transfer gugus fosforil dari ATP ke zat lain adalah enzim kinase. Nah, glukosa 6-fosfat akan dikatalisis oleh fosfoglukosa isomerase menjadi fruktosa 6-fosfat. Kemudian dari fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6-bifosfat. Pada tahapan ini, ATP akan digunakan lagi dan diubah menjadi ADP karena ada transfer gugus fosfat ke atom karbon nomor 6 dengan bantuan enzim fosfofruktokinase. Fruktosa 1,6-bifosfat dengan bantuan enzim aldolase akan diubah menjadi 2 molekul yang memiliki 3 karbon dengan masing-masing terdapat gugus fosfat, yaitu gliseraldehid 3-fosfat dan dihidroksiaseton fosfat. Namun, hanya gliseraldehid 3-fosfat saja yang akan melanjutkan tahapan glikolisis, sehingga dihidroksiaseton fosfat akan dikonversi menjadi gliseraldehid 3-fosfat oleh triose fosfat isomerase. Dari gliseraldehid 3-fosfat akan difosforilasi dan dioksidasi menjadi 1,3 bifosfogliserat dengan bantuan gliseraldehid 3-fosfat dehidrogenase. Tahapan ini tidak menggunakan ATP sebagai donor fosfat, tapi menggunakan kofaktor NAD+ yang akan direduksi menjadi NADH. Enzim yang berperan dalam tahapan ini akan mengkatalisis penghilangan atom H sehingga disebut sebagai dehidrogenase. Satu gugus fosfat pada 1,3 bifosfogliserat akan dihilangkan dan membentuk 3 fosfogliserat. Gugus fosfat yang dilepaskan akan disumbangkan ke ADP untuk pembentukan ATP. Proses ini dibantu oleh enzim kinase fosfogliserat. 3 fosfogliserat akan diubah menjadi 2 fosfogliserat oleh mutase fosfogliserat, di mana gugus fosfat yang ada di 3 fosfogliserat akan berpindah ke 2 fosfogliserat. Nah, enzim enolase akan membantu proses katalisis reaksi dehidrasi, yaitu penghilangan air pada 2 fosfogliserat dan mengubahnya menjadi 2 fosfoenol pirufat. Reaksi terakhir, 2 fosfoenol pirufat akan dikatalisis oleh enzim pirufat kinase menjadi 2 pirufat dengan mentransfer gugus fosfat ke ADP untuk pembentukan ATP. Tahapan kedua adalah dekarboksilasi oksidatif, yang berlangsung di matriks mitokondria dan menghasilkan produk akhir berupa 2 asetil-CoA, 2 NADH, dan 2 CO2. 2 pirufat yang dihasilkan dari tahapan glikolisis akan membentuk 2 asetil koenzim A, di mana pirufat akan melepaskan gugus karboksilat yang kemudian diubah menjadi CO2. Lalu, sisa dari atom C itu akan membentuk CH3COO- yang akan memindahkan elektron berlebihnya kepada molekul NAD+, kemudian mengubahnya menjadi NADH,
dan CH3COO akan diubah menjadi asam asetat. Asam asetat akan berikatan dengan koenzim A untuk membentuk asetil koenzim A. Tahapan ketiga adalah siklus Krebs atau yang biasa kita kenal sebagai siklus asam sitrat yang menggunakan asetil-CoA dari piruvat sebagai bahan awalnya. Siklus ini terjadi di mitokondria dan digambarkan melingkar karena siklus ini kembali ke posisi awal dan terus berulang. Siklus asam sitrat akan menghasilkan produk akhir berupa 4CO2, 6NADH, 2FADH2, dan 2 ATP. Melalui gambar, asetil-CoA akan mengkondensasi senyawa 4 karbon oksaloasetat untuk membentuk sitrat yang terdiri dari 6 atom karbon dengan bantuan enzim sitrat sintase. Sitrat yang dihasilkan akan diubah menjadi isositrat oleh enzim akonitase. Kemudian ada proses dekarboksilasi atau perombakan isositrat menjadi alfa-ketoglutarat dengan bantuan isositrat dehidrogenase. Pada tahap ini, isositrat dehidrogenase akan melepaskan CO2 untuk pertama kalinya dan terjadi reduksi NAD+ menjadi NADH. Alfa-ketoglutarat diubah menjadi suksinil-CoA dengan bantuan enzim alfa-ketoglutarat dehidrogenase dan proses oksidasi. Alfa-ketoglutarat dehidrogenase akan melepaskan CO2 untuk kedua kalinya. Dari suksinil-CoA akan diubah menjadi suksinat dengan bantuan enzim suksinil-CoA sintase Mg2+, GDP yang akan membentuk GTP. Enzim suksinat dehidrogenase akan menghasilkan ubiquinon dan mengkatalisis suksinat menjadi fumarat. Reaksi oksidasi reduksi membutuhkan FAD yang akan direduksi menjadi FADH2. Tahap berikutnya adalah proses hidrasi oleh fumarase atau fumarat hidratase, di mana katalisis hidrasi reversibel ikatan rangkap akan mengubah fumarat menjadi malat. Enzim malat dehidrogenase akan meregenerasi oksaloasetat, dan hal ini merupakan akhir dari siklus asam sitrat dengan reaksi oksidasi yang bergantung pada NAD+. Tahapan terakhir adalah fosforilasi oksidatif. Ini merupakan proses menghasilkan ATP yang terjadi di kristal mitokondria dengan menggunakan sistem transfer elektron. Fosforilasi oksidatif merupakan tahapan terakhir dari respirasi aerob yang akan menghasilkan ATP dan H2O sebagai produk akhirnya. Sistem transfer elektron digunakan karena akan terjadi proses transfer elektron dari protein yang satu ke protein lainnya. Elektron yang ditransfer berasal dari NADH dan FADH2 yang telah terbentuk selama tahapan metabolisme glukosa. Elektron akan ditransfer dari energi tinggi ke yang lebih rendah untuk melepaskan energi yang akan digunakan dalam pembentukan ATP. Di membran mitokondria terdapat kompleks protein 1, protein 2, ubiquinon, protein 3, sitokrom, dan kompleks protein 4. O2 berperan sebagai penerima elektron yang akan diubah menjadi H2O. Kemudian kemiosmosis merupakan proses pembentukan ATP yang dihasilkan oleh enzim ATP sintase. NADH akan melepaskan elektron ketika masuk ke dalam kompleks protein 1, dan tahapan ini memicu pembebasan energi dengan cara memompa ion H+. NADH yang telah kehilangan elektron akan berubah menjadi NAD+, dan elektron yang dilepaskan akan diteruskan menuju ke ubiquinon, lalu diteruskan ke kompleks protein 3. H+ akan dipompa keluar menuju ruang antar membran ketika elektron telah masuk ke kompleks protein 3. Selanjutnya, elektron akan diteruskan ke sitokrom C, lalu diteruskan ke kompleks protein 4. Pada kompleks protein 4, akan terjadi pengeluaran H+ ke ruang antar membran. Elektron akan diterima oleh molekul oksigen dan membentuk H2O. Transfer elektron terjadi sebanyak 3 kali dan memicu pengeluaran ion H+ ke ruang antar membran. H+ yang keluar akan menuju ke matriks mitokondria yang dibantu oleh ATP sintase. Lewatnya ion H+ pada ATP sintase akan memicu pembentukan ATP. Hal ini terjadi karena ada 3 ion H+ yang masuk kembali ke dalam matriks, sehingga terbentuklah 3 ATP. Pada FADH2 akan mentransfer elektronnya melalui kompleks protein 2, namun tidak memicu pengeluaran H+ ke ruang antar membran. Setelah dari kompleks protein 2, elektron akan ditangkap oleh ubiquinon dan transfer elektron FADH2 hanya terjadi 2 kali pemompaan H+, sehingga terbentuk 2 ATP saja. Akhir dari tahapan metabolisme glukosa, didapatkan total ATP seluruhnya adalah 36 ATP, di mana terdapat 10 NADH,
4 ATP, dan 2 FADH2. 10 NADH akan diubah menjadi 30 ATP, dan 2 FADH2 diubah menjadi 4 ATP sehingga didapatkan hasilnya adalah 38 ATP dan dikurangi dengan 2 ATP. 2 ATP tersebut akan digunakan untuk transfer elektron dari sitoplasma ke mitokondria sehingga total ATP yang didapatkan adalah 36 ATP. Jenis-jenis enzim yang terlibat dan perannya dalam gluconeogenesis yaitu ada 4. Yang pertama ada pirufat karboksilase yang berperan mengubah pirufat menjadi oksaloasetat di mitokondria. Terjadi di mitokondria dan enzim ini memerlukan ATP dan ion bikarbonat sebagai kofaktornya. Berfungsi untuk mengisi siklus asam sitrat dan mempersiapkan oksaloasetat untuk langkah selanjutnya dalam sitosol. Yang kedua ada fosfoenol pirufat karboksikinase yang berperan mengubah oksaloasetat menjadi fosfoenol pirufat yang terletak pada 2 bentuk fosfoenol pirufat karboksikinase, satu sitosol dan satu lagi di mitokondria, tergantung pada jenis jaringannya. Ini berfungsi sebagai langkah pengontrol penting dalam jalur gluconeogenesis. Yang ketiga ada fruktosa 1,6 bifosfatase yang berperan mengubah fruktosa 1,6 bifosfat menjadi fruktosa 6 fosfat. Diatur secara alosterik oleh molekul seperti AMP atau menghambat dan sitrat atau mengaktifkan yang berfungsi untuk mengatasi penghalang termodinamika yang tidak dapat dibalik pada glikolisis. Yang keempat ada glukosa 6-fosfatase yang berperan mengubah glukosa 6-fosfat menjadi glukosa bebas yang ditemukan di hati dan di ginjal, di mana gluconeogenesis dan glucogenolisis terjadi. Ini berfungsi sebagai langkah terakhir dalam gluconeogenesis dan penting untuk menjaga kadar glukosa darah selama periode puasa. Selanjutnya ada hubungan gluconeogenesis dan glikolisis. Adalah 2 jalur metabolisme yang saling berlawanan, tetapi sangat penting dalam mengatur kadar glukosa dalam tubuh. Hubungan gluconeogenesis dengan glikolisis untuk substrat non-karbohidrat. Karena energetika seluler mendukung glikolisis, ATP diperlukan untuk mendorong gluconeogenesis dan ada 4 enzim utama yang memungkinkan pembalikan glikolisis untuk mendukung produksi glukosa. Selanjutnya kita akan membahas tentang sintesis dan degradasi glikogen. Glikogen merupakan hasil dari proses pemecahan glukosa dalam tubuh yang disimpan dalam hati dan otot yang berfungsi sebagai cadangan energi. Proses dari sintesis glikogen berawal dari terbentuknya fosforilase glukosa menjadi glukosa 6-fosfat oleh enzim heksokinase pada otot atau enzim glukokinase pada hati dan mendapat tambahan energi oleh ATP dan fosfat. Glukosa 6-fosfat diubah menjadi 1-fosfat oleh enzim fosfoglukomutase dan diubah menjadi UDP glukosa pirofosforilase. Sintesis glikogen dikatalisis dengan glikogen sintase dan enzim pembentuk cabang. Proses ini juga dapat disebut sebagai glikogenesis. Substrat yang digunakan yaitu glukosa terutama dalam bentuk UDP glukosa. Selanjutnya ada degradasi glikogen atau glikogenolisis yang merupakan proses penguraian atau pemecahan glikogen yang menghasilkan glukosa 1-fosfat yang dikatalisis oleh enzim fosforilase. Glikogenolisis ini bukan merupakan proses kebalikan dari glikogenesis. Proses glikogenolisis yaitu terjadi pada proses fosforolisis rangkaian 1-4 glikogen. Residu glukosil terminal pada rantai paling luar molekul glikogen dilepas secara berurutan hingga tersisa pada sisi cabang 1-6 yang kurang lebih 4 buah residu glukosa. Substrat yang digunakan yaitu glikogen dan produk yang dihasilkan yaitu glukosa 1-fosfat yang sebagian kecil glukosa bebas dihasilkan dari ikatan alfa 1,6. Peranan glikogenolisis yaitu glukosa 6-fosfat yang merupakan hasil dari glikogenolisis langsung masuk ke jalur glikosis yang diubah menjadi pirufat sehingga menghasilkan ATP yang digunakan oleh sel sebagai sumber energi. Nah, selanjutnya aku akan membahas mengenai jalur pentosa fosfat. Pada jalur ini juga dikenal sebagai pentose phosphate pathway atau disingkatnya sebagai PPP. Nah, jalur ini itu bisa menghasilkan produk
yang nantinya berguna bagi tubuh kita, teman-teman. Misalnya, D-ribosa ini akan berguna dalam biosintesis asam nukleat, kemudian D-eritrosa 4-fosfat akan berguna dalam sintesis asam amino aromatik. Adapun NADPH ini akan dipakai dalam reaksi anabolik. Oke, teman-teman, selanjutnya ada pentose fosfat pathway. Ini dibagi menjadi 2 jalur, yaitu ada yang oksidatif sama non-oksidatif. Nah, kita mulai dulu dari yang jalur oksidatif ya. Oke, untuk jalur oksidatif sendiri, itu dimulai dari substratnya berupa glukosa 6-fosfat. Nah, glukosa 6-fosfat sendiri itu hasil dari proses pemecahan glukosa. Selanjutnya, pada mekanisme ini dibantu oleh enzim glukosa 6-fosfat dehidrogenase untuk dioksidasi jadi 6-fosfogluconolacton. Yang mana pada prosesnya NADP+ ini akan mengalami reduksi. Kemudian dia akan berperan sebagai penerima elektron berupa H+, atau biasa juga disebut sebagai akseptor elektron. Nah, kalau H+ itu asalnya dari glukosa 6-fosfat ya. Jadi gak tiba-tiba muncul gitu, tapi asalnya dari glukosa 6-fosfat yang sebagai substratnya. Kemudian 6-fosfogluconolacton ini akan dibantu enzim 6-fosfogluconolactonase, juga untuk lebih singkatnya itu laktonase. Nah, nantinya dia bakalan diubah nih jadi fosfogluconat. Selanjutnya pada prosesnya ini terdapat hidrolisis sederhana. Kenapa dibilang hidrolisis? Karena memang menggunakan air untuk mengubah laktonnya menjadi H+. Selanjutnya ada fosfogluconat ini dibantu oleh enzim 6-fosfogluconat dehidrogenase. Nah, pada prosesnya akan mengalami oksidasi, kemudian dekarboksilasi menjadi ribosa 5-fosfat. Mengapa dibilang oksidasi, juga mengapa dibilang dekarboksilasi? Karena pada prosesnya kita akan bertemu dengan NADP+ lagi yang nantinya akan menerima elektron H+, jadi mengalami oksidasi reduksi gitu ya. Kemudian dilanjutkan dengan adanya dekarboksilasi. Salah satu dari 6 atom karbon milik fosfogluconat yang akan dilepas ya menjadi karbon dioksida. Kemudian ini akan menghasilkan ribosa 5-fosfat. Dengan ini, jalur pentasofosfat untuk fase oksidatif itu sudah selesai. Oh ya teman-teman, untuk jalur oksidatif itu punya ciri khasnya yang perlu digarisbawahi dan perlu diingat ya. Nah, pada fase oksidatif sendiri, tahapannya itu kita sering banget kan mendengar terkait oksidasi dan reduksi. Kalau kita mengingat kembali, terdapat glukosa 6-fosfat yang elektronnya itu kan hilang, terus digunakan sama NADP+ yang akan tereduksi menjadi NADPH. Makanya, mengapa fase oksidatif ini disebut sebagai oksidatif? Begitu. Oke, kita lanjut ya ke jalur non-oksidatif. Nah, teman-teman, pada jalur pentosofosfat non-oksidatif, pertama kali kita akan menggunakan substrat ribosa 5-fosfat. Nah, ini ribosa 5-fosfat itu akan menghasilkan 2 gula ya. Jadi dia akan dibantu sama 2 enzim. Yang pertama ada enzim epimerase, atau juga untuk nama panjangnya adalah ribosa 5-fosfat 3 epimerase. Ini akan menghasilkan silulosa 5-fosfat, sedangkan untuk ribosa 5-fosfat itu nantinya juga akan dibantu sama enzim isomerase, atau untuk kepanjangannya ribosa 5-fosfat isomerase. Nah, ini nanti akan hasilkan ribosa 5-fosfat. Oh ya teman-teman, di sini
kalau kalian mau lihat nama-nama enzimnya itu ada di yang kolom berwarna. Oke, lanjut. Untuk silulosa 5-fosfat dan ribosa 5-fosfat itu akan mengalami transfer 2 atom antara satu sama yang lainnya. Nah, ini akan dibantu sama enzim transketolase. Hasil dari transfer atom tersebut berupa pseudoheptulosa 7-fosfat dan gliseraldehida 3-fosfat. Nah, lanjutannya adalah kedua gula tersebut ternyata akan mengalami transfer 3 atom karbon lagi, yang mana dibantu sama enzim transaldolase. Hasilnya berupa eritrosa 4-fosfat dan fruktosa 6-fosfat. Sedangkan panah yang menghubungkan silulosa 5-fosfat dan eritrosa 4-fosfat, kalau teman-teman lihat yang di bagian kiri itu kan ada penghubung gitu. Nah, itu sebenarnya menunjukkan bahwa terjadi reaksi yang melibatkan transfer karbon antara satu sama yang lain, sehingga menghasilkan gliseraldehida 3-fosfat dan fruktosa 6-fosfat yang dibantu oleh enzim transketolase. Sehingga kalau kita ringkas secara keseluruhan untuk jalur non-oksidatif sendiri, produknya itu berupa gliseraldehida 3-fosfat dan ada 2 fruktosa 6-fosfat yang juga dihasilkan. Oke, teman-teman, selanjutnya di sini kalau tadi kita membahas terkait enzim transketolase, sebenarnya enzim itu tidak serta-merta bekerja sendiri loh, teman-teman. Karena enzim ini tidak bisa secara optimal bekerja sendiri. Ya, sebenarnya bisa aja. Karena kan dia cuman nggak optimal ya. Tapi kan kalau misalnya dia nggak optimal, maka mekanisme ini tuh bisa tidak sesuai dengan tujuannya gitu. Karena kita mau menghasilkan produk yang sesuai, produk yang berguna bagi tubuh kita, jadi harus sangat optimal. Supaya optimal, ini akan dibantu sama koenzim yang namanya tiamin pirofosfat atau TPP. Kenapa dibantu oleh tiamin pirofosfat ini? Karena ini juga menyangkut terkait transfer atom karbon. Jadi memang harus memerlukan kekuatan dari koenzim juga. Jadi sama-sama bekerja sama. Seperti itu. Oke, lanjutannya ada ciri khas dari jalur non-oksidatif. Kalau tadi kita sempat bahas terkait ciri khas jalur oksidatif, sekarang kita bahas terkait non-oksidatif. Nah, kalau untuk jalur ini, itu akan lebih berfokus pada perubahan struktur gulanya. Kalau teman-teman tadi cukup cermat, kita tidak membahas terkait oksidasi maupun reduksi, tapi lebih kepada transfer atom karbon kan. Jadi, memang tidak disebut sebagai oksidatif, makanya disebut non-oksidatif. Perubahan pada struktur gula sendiri ini tuh supaya nantinya bisa dipakai pada jalur glikolisis atau reaksi lainnya. Dalam penjelasannya sendiri, berarti terjadi transfer gugus karbon dengan enzim transketolase dan transaldolase. Sehingga tidak terjadi nih perubahan pada elektronnya atau mengalami reaksi oksidasi maupun reduksi. Sehingga yang seperti aku bilang tadi, jalur ini tidak disebut oksidatif, melainkan non-oksidasi. Maksudnya jalur non-oksidatif. Oke, selanjutnya di sini untuk memantapkan kita semua dalam memahami jalur pentosa fosfat, terdapat beberapa hal penting yang perlu digarisbawahi. Nah, substrat utama yang digunakan pada jalur oksidatif itu glukosa 6-fosfat. Sedangkan kalau jalur non-oksidatif itu menggunakan ribosa 5-fosfat. Kemudian produk yang dihasilkan dari jalur pentosa fosfat oksidatif itu deribosa 5-fosfat. Dengan produk sampingannya itu karbon dioksida dan NADPH. Sebaliknya, pada fase non-oksidatif,
itu akan berfokus pada penggunaan deribosa 5-fosfat menjadi deribosa 5-fosfat, D-selulosa 5-fosfat, D-pseudoheptalosa 7-fosfat, D-eritrosa 4-fosfat, D-fruktosa 6-fosfat, dan D-glyceraldehida 3-fosfat. Selanjutnya, aku akan menjelaskan mengenai gangguan dalam metabolisme glukosa. Yang pertama ada diabetes mellitus. Gangguan ini merupakan gangguan dalam metabolisme yang dapat mengakibatkan peningkatan kadar gula darah. Penyebabnya yaitu rusaknya sel beta pada pankreas, sehingga insulin dalam tubuh tidak dapat berfungsi dengan baik untuk mengatur keseimbangan gula darah sehingga meningkatkan konsentrasi kadar gula darah. Gejala yang ditimbulkan berupa sering buang air kecil, kondisi urin yang mengandung glukosa, rasa haus yang berlebihan, sering merasa lapar, kehilangan berat badan secara tiba-tiba. Penanganan yang dapat dilakukan yaitu mengatur pola makan, disarankan untuk kadar karbohidrat yang lebih rendah untuk mengurangi beban kerja insulin. Kemudian latihan jasmani atau olahraga secara rutin untuk memperbaiki sensitivitas insulin agar dapat mengendalikan kadar gula darah. Dan juga ada pengobatan, dapat dilakukan dengan pemberian injeksi insulin untuk membantu dalam mengendalikan kadar gula darah. Yang kedua ada hipoglikemia. Penyakit ini merupakan kadar gula darah berada di bawah normal. Penyebabnya yaitu kebiasaan menunda makan, mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan, dan dapat disebabkan karena efek dari pengobatan diabetes mellitus pada penderita diabetes mellitus. Gejala yang ditimbulkan berupa kesemutan, jantung berdebar, perasaan lapar berlebihan, sulit untuk fokus atau berkonsentrasi, keringat dingin, tubuh gemetar, pucat, gelisah dan kecemasan, gangguan penglihatan, pusing dan sakit kepala, kejang-kejang, dan penurunan kesadaran sehingga resiko pada kematian. Penanganan yang dapat dilakukan yaitu mengonsumsi makanan berkarbohidrat seperti nasi untuk meningkatkan kadar gula darah. Kemudian mengonsumsi makanan berbahan dasar gula seperti permen atau jelly. Mengonsumsi madu karena madu memiliki kandungan karbohidrat dan protein di mana gula utama dalam madu yaitu monosakarida. Mengonsumsi jus buah dan jika sudah mulai parah segera dibawa ke rumah sakit. Contoh penyakit berikutnya yaitu obesitas. Obesitas terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara energi yang masuk dengan energi yang keluar, sehingga terjadi akumulasi lemak berlebihan dalam tubuh dengan peningkatan berat badan berlebih. Penyebabnya yaitu tingginya asam lemak, peningkatan hormon resistensi, penurunan adiponektin akibat penumpukan lemak pada penderita obesitas dapat mempengaruhi kerja insulin. Resistensi insulin ini menimbulkan penurunan aksi insulin sehingga berakibat glukosa sulit memasuki sel. Hal ini menimbulkan peningkatan kadar gula darah. Peningkatan gula darah disertai dengan penurunan aksi insulin ini akan mencetuskan gangguan metabolisme. Gejalanya yaitu perut buncit, henti napas sesaat, mudah lelah, kesemutan, mudah mengantuk, jantung berdebar, sesak napas setelah beraktivitas berat, vertigo, sakit perut, dan masih banyak gejala yang dapat ditimbulkan. Penanganan yang dapat dilakukan yaitu melakukan diet yang seimbang dengan menjaga pola makan yang dikonsumsi dan memperhatikan kalorinya. Kemudian, dapat dilakukan latihan fisik secara rutin dan mengubah perilaku agar produktif, juga menerapkan hidup lebih sehat. Berikut kami tampilkan 5 nomor kuis yang bisa dikerjakan oleh teman-teman semuanya. Dan sekian dari penjelasan kelompok kami mengenai metabolisme glukosa. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi.